Direktur Operasional Persebaya Surabaya Chandra Wahyudi belak-belakan alasan rekrut Dime Dimov dan Dejan Tumbas. Persebaya Surabaya kembali mengguncang bursa transfer Liga 1 Indonesia 2024-2025 dengan pengumuman dua pemain asing baru, Dime Dimov dan Dejan Tumbas. Keputusan ini langsung memicu perbincangan di kalangan bonek dan pecinta sepak bola tanah air. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, belak-belakan soal alasan perekrutan Dime dan Dejan. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memperkuat tim jelang putaran kedua Liga 1. Jadi kebijakan Persebaya untuk melengkapi kuota asing pemain di putaran kedua sudah kita pertimbangkan suatu asing diskusi dengan kita ingin menambah dua pemain asing, ujar Chandra Wahyudi. Ia juga menegaskan proses perekrutan telah dipertimbangkan matang agar tidak mengganggu harmoni tim yang sudah terjalin. Persebaya Surabaya saat ini memang masih dalam proses membangun tim yang solid. Mayoritas pemain baru bergabung musim ini, sehingga waktu untuk mencapai kematangan seperti tim-tim pesaing di papan atas masih dibutuhkan. Tentunya dengan pertimbangan agar kekuatan Persebaya di putaran kedua menjadi lebih baik, imbu Chandra. Kehadiran Dime dan Dejan diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi Persebaya Surabaya. Kedua pemain ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting tim selama 2 hingga 3 musim mendatang. Tapi kami coba mempertimbangkan chemistry tim yang sudah terpanggil selama ini sementara lama sehingga kami memilih pemain-pemain yang menurut manajemen dan juga tim pelatih itu bisa menambah kekuatan, jelasnya. Langkah ini menunjukkan visi manajemen yang tidak hanya fokus pada target jangka pendek. Chandra menegaskan Persebaya Surabaya ingin membangun tim yang kompetitif untuk beberapa musim ke depan. Dime Dimov dan Dejan Tumbas dipilih karena mereka dinilai bisa bermain di beberapa posisi. Fleksibilitas ini menjadi keunggulan yang dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya untuk menghadapi jadwal padat Liga 1. Kedua pemain ini masih muda dan serba bisa. Mereka memiliki potensi besar untuk berkontribusi di berbagai posisi di lapangan. Kami coba mempertimbangkan chemistry yang sudah terbentuk selama ini, maka kami memilih pemain yang menurut manajemen dan pelatih bisa langsung menyatu dengan tim, ujar Chandra. Sekalian Persebaya juga mempertimbangkan untuk membuat program jangka panjang, jadi pemain-pemain ini tidak hanya proyeksi dalam putaran kedua tapi juga bisa untuk 2-3 tahun ke depan, tegasnya. Statistik luar biasa Dejan Tumbas, rekrutan baru Persebaya Surabaya dan pemain asing terbaik Liga Tajikistan 2024. Dejan Tumbas menjadi sorotan utama karena rekam jejaknya yang mengesankan di Liga Tajikistan. Sebelum bergabung dengan Persebaya Surabaya, Dejan dinobatkan sebagai pemain asing terbaik musim 2024 di liga tersebut. Penghargaan ini tentu bukan tanpa alasan. Performa Dejan yang konsisten dan kontribusinya di lapangan telah membawa pengaruh besar bagi klub lamanya di Tajikistan. Statistik Dejan sepanjang karirnya menjadi bukti nyata kualitasnya. Dalam 128 penampilan, ia mencetak 21 gol dan memberikan 6 assist, sebuah capaian impresif untuk seorang pemain serba bisa. Selain kontribusi positif, Dejan juga dikenal sebagai pemain yang tangguh di lapangan. Ia telah menerima 31 kartu kuning, yang menunjukkan agresivitas dan determinasi dalam bermain. Dengan total 8.357 menit bermain, pengalaman Dejan di level profesional tentu akan menjadi nilai tambah bagi Persebaya Surabaya. Penggemar tentu penasaran melihat bagaimana ia akan beradaptasi di Liga 1 Indonesia. Sementara Dimov, manajemen Persebaya Surabaya yakin kehadirannya akan memberikan dampak positif bagi lini belakang tim. Dengan pengalaman dan kemampuannya, ia diharapkan mampu menjadi duet solid bersama Slavko Damjanovic. Dimov, yang berusia 30 tahun, memiliki catatan bermain yang sangat impresif sepanjang karirnya. Ia telah mencatatkan total 19.186 menit bermain dalam 218 pertandingan profesional. Statistik tersebut menunjukkan betapa konsistennya Dimov dalam menjaga performa di setiap pertandingan. Tidak banyak pemain yang memiliki jumlah menit bermain sebanyak itu di usianya. Selain bermain sebagai bek tengah, Dimov juga bisa dimainkan di posisi gelandang bertahan. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi Persebaya Surabaya dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Menurut data pasar transfer, nilai Dimov saat ini mencapai 7,82 miliar. Angka ini mencerminkan kualitasnya sebagai pemain yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki nilai investasi yang tinggi. Rekam jejaknya menunjukkan ia adalah tipe pemain yang agresif dan tak kenal kompromi. Dalam karirnya, Dimov telah menerima 35 kartu kuning, sebuah indikasi dari gaya bermainnya yang penuh determinasi.
Namun, ia juga mampu menjaga kedisiplinan di lapangan, dengan hanya menerima kartu kuning tanpa pernah diusir langsung. Hal ini menunjukkan meski agresif, ia tetap bermain dengan kepala dingin. Selama kariernya, Dimov juga mencatatkan 2 gol dan 2 assist. Meskipun bukan pencetak gol utama, kontribusinya di lini belakang jauh lebih penting bagi tim. Kabarnya, Persebaya Surabaya akan mendatangkan 2 pemain lokal tambahan untuk putaran kedua musim 2024-2025. Kabar tersebut sempat diberi lampu hijau oleh pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, akan tetapi, ia tak membocorkan sosok pemain lokal yang menjadi incaran Persebaya Surabaya. Menarik dinantikan, siapa pemain lokal yang akan digaet dan dirilis Persebaya Surabaya dalam waktu dekat.